Kisah ini dialami oleh seorang pemuda bernama Ardi. Dia bekerja sebagai supir pribadi di salah satu perumahan elit yang berada di daerah Sukajadi, tepatnya di Kecamatan Sukasari, Bandung. Komplek itu mempunyai ciri khas, yaitu sebuah patung berbentuk telapak tangan yang sangat besar, dan ada gambar patung seorang wanita yang menempel di telapak tangan patung tersebut. Untuk orang-orang Bandung, pasti sudah tahu nama perumahan yang saya maksud. Hari itu hari Kamis. Seperti biasa, Ardi berangkat pagi-pagi sekali karena jarak dari rumahnya ke tempat kerja cukup jauh. Dia tinggal di sekitar jalan rumah sakit, daerah Ujung Berung. Jadi, agar terhindar dari kemacetan, dia berangkat pagi-pagi sekali. Sesampainya Ardi di rumah bosnya, seperti biasa, Ardi langsung mempersiapkan kendaraannya. Dia mulai memanaskan mobilnya sambil membersihkan kaca dan bodi mobilnya. Tidak lama setelah Ardi prepare, sang majikan pun berkata, "Di, hari ini kita berangkat ke Jakarta karena ada meeting dengan klien." "Baik, Bu," jawab Ardi. Mereka pun bergegas pergi melewati jalan tol Cipularang. Sekitar jam 10 pagi, mereka pun sampai di lokasi meeting. "Sepertinya kita akan pulang larut malam, Di," ucap majikan. "Oh iya, Bu," jawab Ardi. "Sehabis dari sini, kita harus keliling mengecek semua lokasi untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan," ucap majikannya lagi. "Baik, Bu, siap," jawab Ardi dengan semangat. Tak terasa waktu pun berlalu. Menunjukkan sudah jam 9 malam. Setelah selesai, mereka pun berangkat pulang, melewati jalur yang mereka lewati saat berangkat. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat sejenak di rest area. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam. Setelah mereka selesai beristirahat, mereka pun langsung bergegas melanjutkan perjalanannya kembali. Singkat cerita, mereka pun sampai di Bandung, dan waktu pun menunjukkan pukul 12:30 malam. Setelah sampai di rumah majikannya, Ardi pun pamit untuk pulang. "Bu, saya pamit pulang," ucap Ardi. "Oh, silahkan, Di. Hati-hati pulangnya, jangan ngebut-ngebut,"
Matamu kelihatan sudah ngantuk. Tadi aja di tol kamu oleng beberapa kali, jawab majikannya sambil memberikan uang bonus karena sudah mengantarnya sampai larut malam. Oh iya bu, saya memang udah lelah sekali, jawab Ardi sambil menggaruk kepalanya. Iya, ibu tahu, makanya ibu kasih kamu bonus, ucap sang majikan. Terima kasih bu, ucap Ardi dengan raut wajah yang sangat senang. Sama-sama, jawab sang majikan dengan tersenyum. Ardi pun pamit dan bergegas pulang. Di perjalanan, Ardi merasa senang karena mendapatkan bonus. Namun hal itu tidak dapat mengalahkan rasa ngantuk dan lelahnya. Setiap pulang, Ardi selalu lewat jalan jembatan Pasopati. Namun malam itu entah kenapa dia pulang lewat rute Dago. Seperti ada yang membelokkan motornya. Dia pun berbelok ke jalan Profesor Dr. Sutami yang kemudian tembus ke jalan Sukajadi. Loh, kenapa lewat jalur sini ya? Ucap Ardi dalam hati. Namun karena sudah terlanjur, dia pun melanjutkan perjalanannya. Melewati jalan Setiabudi dan tidak lama kemudian dia berbelok ke kiri ke arah jalan Siliwangi. Dia berhenti di lampu merah. Pada saat itu pun dia sudah sangat mengantuk, namun dia tetap memaksakannya. Situasi malam itu pun sangat sepi. Dia menjalankan motornya dengan kecepatan 60 km per jam. Namun saat dia sudah memasuki jalan Siliwangi, perasaannya mulai tidak enak. Dia menurunkan kecepatan motornya karena akan melewati jalanan berbelok dan sedikit menanjak. Namun saat dia sedang berbelok, dia dikejutkan oleh sebuah kendaraan yang saat itu sedang berputar arah, yang menyebabkan Ardi refleks menarik tuas rem depan. Dan kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Motor Ardi pun tergelincir dan tubuh Ardi terkapar di tengah jalan. Dengan setengah sadar, Ardi melihat mobil tersebut langsung pergi. Karena situasi sangat sepi dan tidak ada satu kendaraan pun yang melintas, Ardi hanya bisa pasrah dan tergeletak lemas. Namun kemudian
kemudian Ardi mendengar suara seorang laki-laki yang berkata, "Ulah sok ngalamun mun lewat jalan ieu mah jang." Ardi pun menoleh dengan kesadaran yang hampir habis. Dia melihat sosok laki-laki itu. Sosok itu berbadan cukup pendek dan berkulit sawo matang, namun keriput seperti kakek-kakek. Tidak lama kemudian, Ardi pun pingsan. Namun dia merasakan seperti sedang digonceng menggunakan sepeda motornya. Entah itu mimpi atau bukan. Tapi setelah itu Ardi dibangunkan oleh salah satu anggota keluarganya. Di, Ardi, bangun Di, ucap salah satu anggota keluarganya yang tidak lain adalah kakaknya. Ardi pun terbangun dan berkata, "Kenapa aku sudah ada di rumah?" tanya Ardi dengan terheran-heran. Mendengar hal itu, sontak semua keluarga Ardi kaget. "Apa kamu tidak ingat kenapa kamu bisa sampai ke rumah? Dan kenapa kamu bisa tergeletak di sini?" tanya kakak Ardi. Ardi pun menceritakan bahwa dia mengalami kecelakaan. Dan seingat Ardi, dia digonceng oleh seorang kakek-kakek. Tapi kami tidak mendengar suara motor atau suara gerbang pintu terbuka. Hanya saja kami mendengar suara pintu diketuk, makanya langsung kita buka, ucap salah satu saudara Ardi. Ardi pun tambah heran mendengarnya. Bergegas, ia melihat pagar rumahnya. Dan benar saja, gembok pagarnya masih dalam keadaan terkunci. Ardi pun bertanya dalam hati, "Bagaimana bisa aku memasuki halaman rumah tanpa membuka gembok pagar? Dan bagaimana bisa aku digonceng memakai sepeda motor, sedangkan motorku saja dalam keadaan rusak parah?" Namun yang lebih heran lagi, bagaimana si kakek tersebut bisa mengetahui persis posisi alamat rumahku? Semua masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan siapakah pria paruh baya yang baik itu?